wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskan kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati takmir masjid, pengurus masjid, ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu salimah, betul? Jemaah yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah, Masjid Agung Boyolali ini adalah tempat keempat. Kemarin saya sudah ada di satu tempat lah pokoknya ya. Kemudian tadi pagi di Klaten, kemudian sekarang di Boyolali, dan nanti sore di Semarang insya Allah. Hari ini seperti biasanya kita akan mulai dengan membacakan surah Al-Fatihah terlebih dahulu, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami di siang hari ini ya Allah. Buatlah semata-mata ikhlas lillah karenamu apa yang kami lakukan hari ini ya Allah. Dan buatlah kami mudah mengamalkan apa yang telah kami tahu. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai, nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Perkataan Imam Malik rahimahullah, beliau berkata, sesuatu yang dilakukan karena Allah akan berterusan, sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah akan putus dan berhenti. Maka pada hari ini sebelum kita mulai, kita luruskan kembali niat kita untuk melakukan segala sesuatu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik. Hari ini tema kita adalah mau dibawa kemana diri ini? Mau dibawa kemana, Bu? Mau ke surga? Mau masuk surga? Mati dulu. Mau mati? Katanya mau masuk surga. Kalau mau masuk surga harus mati dulu. Jadi hari ini kita agak sendu-sendu sedikit, boleh nggak?
karena saya mau bahas tentang kematian hari ini. Jadi kalau biasanya bahas sesuatu yang menyemangati, tapi ini adalah penyemangat terbesar, betul? Kita akan bahas mengenai mau dibawa dari ini kita semua mau menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk syurga tentu kita harus mati dulu. Oleh karena itu hari ini kita sama-sama mengingat mati. Saya tanya dulu kepada teman-teman sekalian. Kalau seandainya tiba-tiba ada orang datang, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada apa-apa, tiba-tiba dia datang marah-marah, maki-maki, fitnah dengan kata-kata kotor, bentak-bentak dan sebagainya, apa yang akan teman-teman lakukan? Jujur, istighfar. Setelah itu balas nggak? Nggak balas? Yakin? Alhamdulillah, solehah semua, masya Allah. Terus kalau ada orang yang berhutang sama kita, ikhlaskan. Aduh, kalau itu berhutang sama ibu deh. Kalau ada orang yang berhutang sama kita tagih terus nggak hutangnya, nggak apa-apa, itu juga sebuah hal yang dibenarkan. Kalau misalnya udah jatuh tempo kita tagih nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya ada orang yang susah berhutang terus menerus, kemudian nggak bayar-bayar, kira-kira kita tagih terus nggak orang itu? Ikhlas kan? Masya Allah, orang Boyolali solehah semua, masya Allah. Terus kalau seandainya apalagi ada perbuatan yang sekiranya kita berantem sama orang tersebut, mau nggak kita datang minta maaf sama dia? Mau? Hebat, masya Allah. Mudah-mudahan gak hanya di lisan saja, mudah-mudahan di perbuatan juga. Karena mungkin saja jawaban itu akan berubah nanti teman-teman sekalian. Kalau tiba-tiba ada dokter yang mengatakan kamu terkena penyakit parah dan kamu akan divonis besok sore mati, meninggal dunia. Misal ada dokter yang mengatakan hal demikian, pasti kalau ada orang yang ajak-ajak dia ke kita, ladenin nggak kira-kira? Kalau ibu divonis mati besok, ada orang yang ngajak berantem, teriak-teriak, fitnah, marah-marah, ibu ladenin nggak? Dengan kata-kata kasar nggak? Kenapa? Mati besok. Mau amal soleh, betul? Kira-kira kalau ada orang yang hutangnya banyak, dia miskin, kira-kira ibu tagih-tagih terus atau udah ikhlaskan saja, ibu mati besok nih? Ikhlaskan? Ikhlaskan. Kira-kira kita pernah berantem sama orang, kita minta maaf nggak sama orang itu? Atau gengsi minta maaf kalau mati besok? Hah? Minta maaf. Itu kalau kematian kita tahu. Sayangnya kematian itu dirahasiakan, betul? Sehingga kita lalai melakukan amal soleh, merasa bahwa umur kita masih panjang dan masih banyak kesempatan. Jadi kalau kita tahu bahwa kita mati besok, siapapun yang kita pernah bertengkar dengannya, kita datang kepada orang tua kita minta maaf, kita datang kepada suami kita minta maaf, kita datang kepada anak-anak kita minta maaf, kita datang kepada tetangga kita minta maaf, betul? Dan gak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya, betul? Begitulah kalau kematian itu diketahui, hanya saja kematian itu dirahasiakan. Teman-teman lihat surah Jumu'ah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surah Jumu'ah ayat 8. Apa artinya? Katakan, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Allah beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Berikutnya, peringatan kematian ada juga dalam surah An-Nisa ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapati kamu, kendati kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Atau di dalam surah Ar-Rahman juga ada peringatan mengenai itu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di bumi pasti akan binasa. Kita semua binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Ar-Rahman 26-27. Jadi teman-teman sekalian, pada suatu ketika ada orang Ansor yang datang kepada Rasulullah dan bertanya, wahai Rasul, siapakah orang yang paling baik itu? Maka Rasul menjawab, orang yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya.
Siapakah orang yang paling cerdas itu ya Rasul? Orang yang paling cerdas adalah orang yang ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Maka disebut dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmidzi, Ibnu Majah dan hadis riwayat Ahmad, "Aktsiru dzikra hadil ladzati." Artinya adalah perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Saya mati, teman-teman akan mati, dan kita nggak tahu mati kita kapan. Tiba-tiba keluar dari masjid, Allahu a'lam. Tiba-tiba Allah ternyata mentakdirkan kita mati selepas dari masjid, Allahu a'lam. Jadi kita diminta untuk setiap hari, setiap saat untuk senantiasa mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Lalu apa manfaatnya? Apa manfaat kalau kita senantiasa mengingat kematian? Yang pertama, engkau akan khusyuk dalam sholatmu. Betul? Kalau seandainya mati besok, ibu bayangin, gak mau tuh sholatnya yang tidak tumakninah, tidak tenang. Ada orang yang sholatnya buru-buru, atau ada orang yang sholatnya mikirin, aduh utang ini belum lunas, ya Allah, atau mikirin yang lain-lain. Sholatnya kemana-mana pikirannya, atau sholatnya tidak tenang, atau sholatnya lalai. Di sini zuhur jam berapa? Jam 12:30. Dia sholatnya jam 12. Kemudian dia sholat zuhur jam 3. Udah asap belum tuh? Jadi senangnya dirapel, mengakhirkan sholat, lalai. Kecuali kalau musafir boleh, di jamak kosong boleh. Tapi kalau mungkin tinggal di sebuah tempat, kemudian dia lalai dengan sholatnya. Maka manfaat orang yang akan ingat mati, pertama dia pasti khusyuk dalam sholatnya. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami, Rasulullah SAW bersabda, ingatlah kematian dalam sholatmu. Karena jika seorang mengingat mati dalam sholatnya, maka ia akan memperbagus sholatnya, akan tenang sholatnya, bacaannya dibaca dengan baik satu persatu, dia pahami bacaan sholatnya. Coba tanya pada diri kita sendiri, puluhan tahun kita sholat, apakah teman-teman semua memahami bacaan sholat yang dibacakan selama ini? Bagaimana bisa khusyuk dalam sholat kalau tidak paham bacaan sholat? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa artinya teman-teman sekalian? Ya Allah, ampuni saya. Kemudian, ayo teman-teman sekalian, puluhan tahun sholat kita baca doa itu ketika duduk kita. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni saya, warhamni, sayangi saya, tutup aib saya, angkat derajat saya. Kemudian Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, berikan rezeki kepada saya, berikan petunjuk pada saya, berikan kesehatan pada saya, dan maafkan saya. Itu arti doa yang kita baca ketika duduk. Apakah ada di antara kita masih tidak tahu bacaan sholat yang puluhan tahun kita baca itu, teman-teman sekalian? Bagaimana bisa khusyuk dalam sholat? Makna sholat saja tidak memahaminya. Makanya tugas dari kita adalah tidak hanya sekedar sholat, tapi untuk bisa khusyuk dalam sholat, memahami makna bacaan sholat tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seorang yang pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ia mengatakan, ada seseorang yang biasa sholat di malam hari, namun di pagi hari dia mencuri. Bagaimana seperti itu? Lalu lantas Rasulullah SAW menjawab, sholat tersebut mencegah apa yang ia katakan. Inna sholat tanha 'anil fahsyi wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang yang bagus sholatnya, tiba-tiba dia terpikir melakukan maksiat, sholatnya akan menghalangi dia melakukan perbuatan maksiat tersebut. Rasa takut dia buat dosa, gemetar dirinya buat dosa, karena sholat menjaganya. Tapi kalau ada orang yang sholat tapi masih melakukan perbuatan dosa, berarti dia belum sholat. Dia belum sholat, dia tidak sungguh-sungguh dengan sholatnya. Maka Hasan radhiyallahu anhu berkata, kalau sholat kamu itu tidak dapat menahan kamu dari melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya kamu dianggap orang yang belum mengerjakan sholat. Dan pada hari kiamat nanti sholatmu akan dilemparkan semula ke arah mukamu seperti satu bungkusan kain yang tebal dan buruk. Jadi orang yang ingat mati, dia akan memperbagus sholatnya, dia akan on time sholatnya. Takut dia kalau telat sholat, takut dia kalau bangun subuh telat sholat, takut dia zuhurnya telat, gelisah lagi jalan di mall, gelisah hatinya belum sholat. Itu ciri orang-orang yang hatinya memiliki keterikatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Waspadai hati kita dulu sekalian. Kalau seandainya kita sholatnya menunda-nunda, kita anggap santai saja, berarti ada yang salah pada diri kita. Tapi kalau kita takut, kalau kita merasa begitu bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang harus disyukuri karena masih ada rasa keimanan itu kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang senantiasa ingat mati memperbagus sholatnya, khusyuk betul-betul sholatnya, tepat waktu sholatnya, tidak tunda-tunda sholatnya, tidak asal-asalan dalam sholatnya, betul-betul memperbaiki sholatnya. Ini berlaku juga agak intermezzo sedikit bahwa sholat luar biasa karena kita tahu bahwa sholat adalah yang pertama kali dihisab. Sholat membedakan antara orang beriman dan orang tak beriman. Jadi kalau ada hari ini yang gadis-gadis yang datang di masjid ini, termasuk intermezzo, termasuk salah satu cara untuk mencari pasangan, termasuk para ibu yang ingin mencari menantu, adalah periksa sholatnya. Itu nomor satu. Kalau dia tidak sholat, dia saja berani meninggalkan Allah, dia pasti satu hari nanti bisa meninggalkan kita yang cuma hambanya Allah. Jadi saya punya cerita sedikit sebelum saya masuk ke materi berikutnya. Ada teman saya mengatakan, saya udah gak tahan lagi menikah dengan pasangan saya. Dia gak pernah sholat. Ketika saya sholat, saya mengaji, dia meledek saya. Saya nggak tahan dengan orang yang nggak bisa sholat begini. Tapi gimana caranya? Menyalahkan Allah nggak mungkin. Karena dulu saya yang paksa Allah. Saya katakan saya harus nikah dengan dia, ya Allah. Jadi dia katakan yang bisa saya lakukan sekarang hanya berdoa saja. Tapi susah. Kalau punya pasangan, kitanya sholat, pasangan nggak sholat. Kenapa? Dari awal kenapa nggak pilih laki-laki yang sholat? Jadi sebelum itu terlambat, teman-teman sekalian, teman-teman yang gadis pada hari ini, sebelum itu terlambat, paling utama adalah pilih laki-laki yang akan mendampingi satu hari menanti adalah laki-laki yang sholat, menjaga sholatnya. Menjaga sholatnya maknanya betul-betul sholat khusyuk dalam sholat, bacaannya baik, on time sholatnya begitu. Jangan menjadi orang yang aku bisa merubah dia, nggak perlu. Dari awal kita pilih laki-laki yang baik, insya Allah. Kalau sudah menikah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin, insya Allah Allah Maha membolak-balikkan hati seseorang. Insya Allah kita doakan suami kita, pasangan kita, anak-anak kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ciri orang yang senantiasa ingat akan mati selain khusyuk dalam sholat, ia tidak akan pernah tertipu dengan dunia. Perhatikan surah Ali Imran ayat 185. Kita baca Ali Imran 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mati'ul ghurur. Apa artinya dalam surah Ali Imran ayat 185? Setiap yang bernyawa akan mati. Siang-siang bahas kematian gak apa-apa kan teman-teman sekalian? Setiap yang bernyawa akan mati, dan hanya kepada hari kiamat sajalah diberikan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi orang yang ingat mati, dia tidak akan pernah tertipu dengan dunia. Dia tahu kesenangan dunia hanya kesenangan yang memperdaya. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau saja. Kehidupan yang abadi adalah nanti di hari akhir. Apa contoh supaya tidak tertipu dengan dunia? Apa-apa saja contohnya? Pertama, apa dikatakan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, perbanyaklah banyak mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingat kehidupannya pada saat dia lapang, dia tidak akan tertipu dengan dunia sehingga lalai dengan akhirat. Maksudnya adalah orang yang tidak tertipu dengan dunia, saat dia sedih, dia tidak akan berlarut-larut dalam sedihnya, karena dia tahu sedihnya sementara saja. Saat dia bahagia, dia tidak terlalu euforia, berbahagia, berbangga, sombong, karena dia tahu kebahagiaan itu hanya sementara saja. Jadi orang-orang yang tak tertipu dengan dunia dalam keadaan tengah-tengah. Ketika diberikan ujian kesedihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tahu ini bagian dari ujian. Ketika diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tahu itu bagian dari ujian.
maka dia tidak tertipu, tidak terlalu terpuruk, tidak terlalu bersedih. Ada orang dikasih ujian musibah oleh Allah, dia lari daripada Allah, dia marah kepada Allah. Dia katakan, kenapa ya Allah kau kasih ujian ini pada saya? Apa salah saya ya Allah? Apa dosa saya ya Allah? Pernah nggak ketemu sama orang begitu? Atau bahkan diri kita yang begitu? Nggak boleh teman-teman sekalian. Dosa kita terlalu banyak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, masih kita mengatakan, apa dosa saya? Saya sudah puasa, saya sudah sholat, saya sudah mengaji. Kenapa Allah kau berikan ini kepada saya? Kenapa kau tidak adil ya Allah? Bisa-bisanya kita mengatakan hal demikian teman-teman sekalian kepada Allah. Takdir Allah sebagai baik, hanya saja kita tidak pandai dalam mengambil hikmah di sebalik itu. Oleh karena itu, orang-orang yang ingat mati, dia tidak akan pernah tertipu dengan dunia. Pada saat dia sedih, dia tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah. Dia berdoakum ayyukum ahsanu amala. Allah hanya ingin lihat mana yang terbaik amalannya. Ketika engkau dikasih ujian miskin, kehilangan orang-orang yang kau cintai, ujian rumah tangga, ujian hubungan dengan orang lain, engkau tahu bahwa itu adalah semuanya ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan engkau tidak akan sedih berlarut-larut. Begitu pula pada saat kau bahagia, teman-teman sekalian. Nanti di akhir tausiah saya akan bertanya lagi, memastikan tausiah saya didengar atau tidak, ya. Jadi jangan berisik. Oke, berikutnya, kok ketawa? Berikutnya, kalau kita sedang melakukan sebuah kebahagiaan, dikasih kekayaan, dikasih harta yang banyak, dikasih kesehatan, itu juga merupakan ujian. Teman-teman lihat surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa akan mati dan Allah akan menguji kita dengan kebaikan, dengan keburukan, dengan kesenangan, dengan kesedihan, dan kepada Allah kita semua kembali. Jadi untuk orang yang ingat mati, dia tahu semuanya tidak ada yang abadi. Air mata tidak abadi, tawa tidak abadi, kesedihan tidak abadi, di posisi bawah tidak abadi. Semuanya akan seperti roda yang berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Betul begitu teman-teman sekalian? Sehingga dia tidak terlalu terpuruk ketika sedih, dan dia tidak terlalu berbahagia dan lupa kepada Allah ketika dia dalam kondisi di atas. Berikutnya, orang yang tidak tertipu dengan dunia, salah satu contohnya adalah dia tidak akan pernah berlaku zalim. Dia tidak akan pernah berlaku zalim. Zalim itu ada 3. Yang pertama, zalim yang tidak termaafkan, yakni syirik, itu zalim. Perhatikan surah Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, kata Luqman Nul Hakim di dalam surah Luqman, jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang besar. Jadi kalau ada orang yang menyembah kepada selain Allah, minta tolong kepada selain Allah, menyandarkan diri kepada selain Allah, dia telah berlaku zalim, sebuah perbuatan yang tidak termaafkan. Zalim kedua adalah zalim yang mendapatkan perhitungan dari Allah, yakni zalim kita kepada manusia lainnya atau kepada hamba Allah lainnya. Kita zalim, kata-kata kita menyakiti, perbuatan kita menyakiti, itu dosa kepada orang lain, namanya zalim. Zalim ini tidak akan didiamkan oleh Allah. Dosa ini tidak akan didiamkan oleh Allah. Semua perbuatan dosa akan ada balasannya. Di dunia dibalas, di akhirat juga dibalas. Hari ini kita fitnah orang, besok mungkin kita akan difitnah oleh orang. Hari ini kita rampas harta orang, besok mungkin saja orang yang akan rampas harta kita. Semua dosa akan kembali kepada dirimu. Allah tidak akan mendiamkan kau berbuat dosa, teman-teman sekalian. Pasti dibalas. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri, kejahatan yang kau lakukan akan kembali kepada dirimu sendiri. Zalim yang ketiga, zalim yang dimaafkan, yakni zalim pada diri sendiri, menganiaya diri sendiri. Apa itu? Dosa. Kita melakukan maksiat, artinya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Kita buat maksiat, buat suatu hal yang Allah benci, artinya kita zalim pada diri kita sendiri. Begitu teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita ingat mati, kita tidak akan pernah zalim kepada orang lain. Kenapa? Takut. Orang-orang yang berdagang juga takut buat zalim, takut buat curang. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 4, alla yadullu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Jadi kalau dia senantiasa ingat mati, dia khawatir pada dirinya sendiri kalau dia berbuat zalim. Nanti di hari akhir ada orang yang dinamakan orang yang muflis, orang yang bangkrut. Teman-teman pasti sudah sering mendengarkan ayat ini, hadis ini. Rasul bertanya, ya sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang muflis, orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat bertanya, orang yang gak punya uang. Orang bangkrut adalah orang yang gak punya dirham, gak punya harta benda. Kata Rasul,
Muflis, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat. Dia membawa pahala sholat, dia bawa pahala puasa, zakat, namun ketika di dunia dia mencaci maki, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, memukul orang lain tanpa hak, maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya. Kemudian dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dalam hadis riwayat